jemaat Tuhan boleh melihat lirik, boleh bernyanyi sama-sama supaya kita dapat menyanyi sama-sama. Sudah ada lirik. Haleluya. Ini semuanya berkat Tuhan yang kita semua untuk di gereja kita. Amin. Haleluya. Ini akan berkekalan, saya percaya, dan akan dibawa ke tahun-tahun berikutnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami datang di tempat ini satu tujuan memenuhi Engkau. Sebab itu Tuhan, kami mau menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami Tuhan, tubuh jiwa roh kami, sebagai persembahan kami yang hidup harum berkenan di hadapan jemaat Tuhan yang di tempat ini Tuhan. Saya berdoa supaya mereka tidak akan sia-sia hadir ke tempat ini. Mereka punya damai sejahtera sukacita karena janji Tuhan bahwa Engkau hadir di tengah kami. Engkau akan menguasai hati pikiran kami supaya kami memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Natal kami tahun ini Natal yang tidak akan pernah menjadi sia-sia bagi kami. Suatu Natal yang baru yang memulihkan kami semua di tempat ini, yang akan membentuk kami semua di tempat ini Bapa. Oh haleluya Yesus, terima kasih janji Tuhan. Oh haleluya Yesus, terima kasih. Sebuah kabar dari surga dinyatakan pada Maria. Mari kita naikkan sama-sama. Lord, thank you Jesus. Sebuah kabar sukacita tentang penebusan Yesus. Meski dasar
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yes, Lord Jesus. Langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Sebab umat-Mu bersujud, bersungguh menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Yang kudus, kuduslah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Terimalah pujian, hormat, syukur kepada Tuhan. Sebab nyanyian kami hanya bagi Engkau. Tetap hanya Engkau yang layak untuk menerima segalanya. Oh, haleluya Yesus. Kuduslah
kami Tuhan. Dan kami layak untuk menjadi bagian aspek Tuhan dan Juru Selamat kami. Puji terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau masih ada bersama kami. Di saat kami mau memuji dan menyembah Engkau sebentar tadi, kami yakin dan pasti Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Begitu semangat kami untuk memuji Engkau ya Bapa di surga. Waktunya kami mau belajar sedikit daripada firman. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ini ya Bapa adalah sama seperti jemaah yang hadir pada pagi hari. Yang pasti yakin Kau menaungi hamba untuk kita belajar sedikit daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Terlebih dulu saya mengucapkan shalom dan selamat hari Natal buat kita semua jemaat Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Saya yakin percaya bahwa semangat Natal itu sudah ada ya di dalam setiap hati kita. Bahkan semangat yang berkobar-kobar itu senantiasa sudah ada di dalam kehidupan kita. Karena saya melihat bahwa anak-anak ini begitu bersemangat, bukan saja pada yang bermula pada malam 23 hinggalah ke 25 barangkali. Jadi itulah harapan kita. Itu adalah satu pengharapan kita yang agar siapapun kita dapat bersama-sama di dalam melayani Tuhan. Perlu diingat bahwa keadaan sekarang ini adalah makin ini kita melihat bahwa hujan di sana sini dan keadaan jalan kepada mereka yang balik haruslah berhati-hati supaya selamat sampai ke kampung kita dan dapat bersama-sama dengan kita dalam Natal tahun ini. Itu kita punya doa untuk mereka, dan jangan kita lupa berdoa khususnya bagi bendahari sidang kita yang di mana dia dalam keadaan yang ini mengalami kesakitan. Kita berdoa agar campur tangan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan dia dan keluarga dia. Mungkin keterlibatan mereka di dalam Natal ini itu yang pasti kita mau supaya mereka juga dapat bersama-sama dengan kita dalam sambutan Natal pada tahun ini. Saya juga bersyukur kepada Tuhan karena keadaan kesehatan ini lalu telango. Jadi macam saya pun semalam memang hampir saya mau WhatsApp itu ini kita punya pastor, tapi saya katakan mustahil. Besok pagi saya akan dapat. Sesuai ganti lama banyak. Macam yang kental dia punya. Tapi saya tidak, selagi saya buat, kalau bagi saya, selagi saya boleh berdiri, saya tidak makan obat lagi. Saya tidak makan itu panadol dan sebagainya. Saya tahan saja. Karena kalau kita makan panadol itu sekejap saja akan hilang. Tetapi dia akan balik lagi. So, saya katakan saya akan kuatkan semangat untuk agar Tuhan memberikan kita kesehatan. Sebenarnya istri pun begitu, sama-sama tangan melampun berpolu-polu, lain-lain dia punya polu, dia punya keadaan batuk yang semakin teruk. Tapi puji Tuhan pagi hari ini kita dapat bersama. Oke, untuk tidak mengambil masa yang lama, kita lihat bersama dalam Ibrani pasal yang ke-10. Dalam perjanjian baru
lihat bersama-sama di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-25. Oke, firman Tuhan ini seringkali kita dengar. Apatah lagi dalam keadaan-keadaan sekarang ini kita seringkali mendengar akan firman Tuhan ini. Mari kita baca bersama-sama. Saya akan baca dengan suara yang keras dan saya akan ikuti pembacaan ini di bawah tajuk ketekunan. Ayat yang ke-19 berbunyi begini. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ayat yang ke-22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat yang ke-23, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat yang terakhir, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya akan ambil satu pembacaan khusus ayat yang ke-23. Ayat yang ke-23 menyatakan begini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjadikannya setia. Nah, saya akan bawa satu tema berpegang teguh dalam pengharapan kita. So, banyak gereja-gereja lokal ataupun gereja-gereja kelompok yang ada sekarang ini, mereka banyak mengambil satu tema tentang pengharapan. Tentang pengharapan. Kita tahu itu apa itu pengharapan. Oke, jauh sebelum kita mulai, kita teruskan pembacaan kita pada pagi hari ini. Di dalam keluarga, coba kita pikirkan di dalam keluarga kita. Dalam keluarga ini adalah ada suami, ada istri, ada anak-anak. Jadi yang mengepalai, yang mengetuai di dalam satu keluarga itu adalah pastinya seorang ayah. Seorang ayah itu adalah seorang yang memberikan kecukupan khususnya kepada keluarga dia. Semada itu ada satu keluarga yang kecil ataupun satu keluarga yang besar. Tetapi harus diingat bahwa satu hal yang kita tahu bahwa ayah itu adalah seorang yang menjadi pengharapan kepada keluarga itu. Mungkin anak-anak dia harapkan agar bapaknya dapat menyediakan keperluan mereka. Mungkin si istrinya mengharapkan agar si suaminya dapat menyediakan segala keperluan mereka seharian. Itulah bahwa bapak itu adalah pengharapan bagi satu keluarga. Saya ditekankan di sini bahwa bukan saja dia keluarga yang besar, tetapi keluarga yang kecil sekalipun bapak merupakan pengharapan bagi semua. Saya melihat bahwa seorang ayah ini dia bertungkus lumus, dia bekerja. Kadang-kadang ada yang malam dia bekerja, apatah lagi kalau siang dia akan bekerja. Karena untuk apa? Karena si ayah ini adalah dia menyediakan kecukupan serta dengan keupayaan yang ada dengan dia, agar keluarga itu menjadi satu keluarga yang baik, menjadi satu keluarga yang punya kecukupan. Kita tidak melihat kepada kecukupan orang-orang yang kaya,
Tapi cukup kita bersyukur kepada Tuhan sekiranya kita berada di dalam satu keluarga yang hidup di dalam keadaan yang aman, damai bersama dengan keluarga. Itulah keluarga, itulah fungsinya sebagai seorang ayah. Saya melihat ayah kehujanan, bekerja di mana-mana, dan karena satu tujuan dia inginkan supaya dia dapat menampung keperluan keluarga mereka, anak-anak dia di rumah, dia punya istri di rumah, sedang menantikan apa yang si suaminya dapat bawa ataupun dapat menjadi sesuatu untuk keperluan keluarga mereka. Itu adalah fungsinya. Begitu juga kita melihat bahwa satu kawanan ini berkaitan dengan hewan. Kalau hewan ini kita melihat bahwa contohnya saya seringkali melihat ini kawanan singa. Kawanan singa ini dia akan bersama-sama dengan satu kawanan dia. Ada betina dan ada anak-anak dia. Dan saya melihat bahwa apabila ada yang mengancam anak-anak dia ataupun dia punya mama itu hewan itu, maka yang paling utama yang datang untuk menghindari semuanya itu adalah si jantan. Walaupun itu hewan, tetapi hewan ini, si jantan ini, dia dapat menjaga kawanan itu sehingga kawanan tersebut bebas daripada segala ancaman. Begitulah yang akan berlaku. Dua situasi yang berlaku di dalam dunia ini, yaitu manusia dengan hewan. Kalau anjing apatah lagi kalau anjing itu dia akan jaga sehingga dia mengajar dan menggigit kita. Karena apa? Karena dia mau jaga dia punya kawanan. Nah, itu pasti akan terjadi. Begitu juga dengan pembelajaran kita pada pagi hari. Pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah berkisar tentang pengharapan. Natal ini sepada kita menyambut Natal yang bagi saya suasana Natal itu sudah melekat dalam hati saya sejak daripada awal tahun, awal bulan lagi kan, awal bulan itu semangat Natal sudah ada. Maksudnya kita semangat untuk kita merayakan Natal pada kali ini begitu berkobar-kobar sekali, karena kita dapat melangsungkan, kita dapat merayakan Natal ini walaupun dengan penuh kesederhanaan, tetapi kita dapat bersama-sama berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita yang jauh dan yang dekat sekalipun, kita dapat berkumpul-kumpul untuk kita sama-sama merayakan sang Raja kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah merupakan satu pengharapan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan saya mohon supaya bukan saja sepanjang Natal ini, bukan saja sepanjang perayaan ini hati kita berkobar-kobar untuk mau bersama-sama dengan jemaat Tuhan untuk hadir di gereja, tetapi kita mau supaya semangat Natal ini senantiasa ada di dalam kehidupan kita sepanjang kita masih ada di dunia ini. Bermaksud semangat Natal itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita, karena kita tahu bahwa pengharapan kita yang sungguh hanyalah kepada Yesus. Semalam saya termimpikah atau tidakkah? Dia katakan bahwa orang siapa ada satu teks dalam firman Tuhan, yang percaya kepadaku tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Bahwa saya macam mimpi atau tidak, tapi pada dasarnya itu memperingatkan kita semua agar tidak ada jalan lain masuk ke surga selain melalui Yesus Kristus. Yesus Kristus telah disalibkan karena untuk apa? Karena dia menebus kita daripada pelanggaran dosa.
Nah, saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sesungguhnya kematian Yesus di atas kayu salib, kita harus mau merujuk, kita harus mau berpikir kenapa itu boleh terjadi. Kenapa itu boleh terjadi? Karena dia terjadi karena kita yang manusia ini penuh dengan dosa. Nah, apa peranan kita sekarang ini? Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu senantiasa ada di dalam kehidupan kita saat ini? Melalui pembacaan kita sebentar tadi, kita harus berpegang teguh di dalam pengharapan. Kalau kita asingkan ini, kalau harap ini, harap ini dia membawa maksud yang ketidakpastian, kan? Ketidakpastian sesuatu itu boleh berlaku di dalam kehidupan kita. Tetapi apabila dijadikan dia sebagai satu pengharapan, pengharapan itu adalah sesuatu yang pasti itu ada di dalam kehidupan kita. Kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada lain yang pengharapan yang ada dengan kita selain daripada Yesus Kristus. Nah, apa peranan kita? Apakah peranan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Apakah mungkin selama ini, saya sudah melayani Tuhan di dalam apapun kegiatan. Mungkin saya terlibat di dalam tarian rebana, saya terlibat dalam permainan musik, ataupun saya terlibat dalam aktiviti gotong royong dan sebagainya. Itu tidak mungkin bisa masuk ke surga. Tetapi yang satu hal yang harus kita ketahui ialah kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan seluruh hidup kita, keterbukaan hati kita untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Itu yang pasti. Ada satu pendeta, saya telah mendengar kemarin, bahwa belum pasti orang-orang yang mereka yang sudah melayani Tuhan di dalam tarian rebana, di dalam puji-pujian, di dalam permainan musik dan sebagainya, itu boleh dia membawa masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi bagaimana dia melakukan itu dengan hati yang setia di hadapan Tuhan, itu yang membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Perlu kita ingat bahwa kesetiaan itu perlu ada. Akhir-akhir ini ramai di antara kita, mungkin di luar sana, jemaat Tuhan di luar sana, yang tidak setia lagi di hadapan Tuhan. Dia hanya datang ke gereja hanya untuk memenuhi syarat saja, sebagai seorang orang Kristen yang hanya memenuhi sempana Natal saja. Bukan itu yang kita inginkan, tetapi marilah sebaiknya kita harus menyerahkan seluruh hidup dan keberadaan kita kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita, marilah kita membuka hati, memberikan hidup diri kita kepada Allah. Ramai yang jatuh karena apa? Karena tergoda dengan kemewahan yang dunia sediakan. Maka sebab itu tuh saya menyuruh kepada seluruh jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama, marilah kita membentuk jati diri kita untuk terus kuat dan bersemangat dan terus setia di dalam Tuhan. Jangan hanya dengan kedatangan Natal saja, tetapi sebaliknya kita tidak lagi akan bersemangat dan sebagainya. Tetapi biarlah seperti yang saya katakan di awal tadi, biarlah semangat Natal itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita sepanjang hidup kita, selagi kita masih bernyawa di dunia ini. Yang ketiga, marilah kita saling mendorong di dalam kasih di antara jemaat-jemaat yang lain. Kita sedang membina satu dapur gereja, sudah siap, dan mereka sedang membina satu rumah pastor. Sedang itu
itu Brudi semua sudah lengkap semua, tinggal mereka bina. Begitu kesatuan mereka di sana. Jadi saya dorong mereka supaya mereka tetap setia dan tetap bersemangat di dalam melayani Tuhan. Yang seterusnya ialah saling menasihati. Maka sebab itulah kita seringkali harus menasihati di antara satu sama yang lain, agar melalui nasihat itu kata-kata pepatah yang baik itu diambil, yang tidak baik itu kita buang.